Marilah kita buka pelajaran hari ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hari ini kimia. Pada pertemuan pertama ini kita akan membahas ya sedikit tentang satu semester. Kita akan belajar itu ada beberapa bab ya. Bisa dilihat di bukunya, itu adalah hari ini kita akan belajar yang bab pertama, yaitu hakikat dan peran ilmu kimia. Hakikat dan peran kimia ya. Baik, hakikat ilmu kimia yaitu ilmu kimia itu ilmu yang mempelajari tentang susunan materi. Ilmu kimia juga ilmu yang mempelajari struktur materi, ilmu yang mempelajari sifat materi, ilmu yang mempelajari perubahan materi. Jadi sebenarnya itulah yang dipelajari di kimia. Ada yang namanya susunan materi, struktur materi, sifat materi, dan juga perubahan materi. Nah, peran di sini, peran ilmu kimia itu banyak sekali ya. Ada cabang-cabang ilmu kimia, kemudian manfaatnya juga peran ilmu kimia. Nah, di sini kita lihat cabang-cabang ilmu kimia itu ada ada kimia organik, kemudian ada anorganik, analitik, dan biokimia. Bisa dilihat ya di situ. Kimia organik itu yaitu mengkaji struktur, komposisi, reaksi, sintesis senyawa-senyawa organik. Tahu kan yang namanya organik ya? Organik yang berasal dari makhluk hidup ya. Kemudian anorganik itu mengkaji senyawa anorganik, artinya yang bukan dari makhluk hidup seperti garam, mineral, logam, dan material lainnya. Kemudian kimia analitik itu mengkaji penelitian tentang kimia kualitatif atau kuantitatif yang cenderung berkaitan dengan pengembangan dan aplikasi peralatan analitik. Misalnya kita ingin mengetahui kadar suatu asam cuka misalnya dalam suatu sampel, atau membuktikan bahwa benar nggak sih asam cuka yang dijual orang itu kadarnya 5% gitu. Bisa dengan kimia analitik. Nah, kemudian ada yang namanya biokimia. Nah, biokimia ini mengkaji ilmu kimia yang berkaitan dengan biologi. Misalnya khususnya itu sifat komposisi senyawa makhluk hidup ya. Nah, serta perubahannya juga. Nah, itu ada yang di karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan enzim. Itu secara garis besar. Jadi biokimia itu adalah kimia dalam kehidupan makhluk hidup. Nah, kan meliputi itu tadi karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan enzim. Ada kimia lingkungan, ada juga ya. Kimia lingkungan mengkaji masalah-masalah lingkungan, pencemaran, penanganan limbah atau sampah, kemudian pengadaan air bersih. Nah, kemudian di farmasi itu kita sudah tahu ya, farmasi itu berkaitan dengan obat-obatan ya, atau bahan alam, pembuatan sintesis, pengembangan bahan alam untuk berkhasiat menjadi obat. Nah, kemudian kimia fisik yaitu dia yang berkaitan dengan ilmu fisika, seperti energi, reaksi kimia, sifat fisika, sifat kimia, dan perubahan kimia. Banyak ya. Kemudian kimia pangan juga. Nah, kimia pangan berkaitan tadi dengan biokimia juga ya, termasuk itu ke dalamnya. Kemudian ilmu. Oke, di sini kimia pangan itu meliputi zat kimia yang bisa untuk dikonsumsi dengan yang tidak, seperti zat aditif, kemudian adiktif. Nah, aditif dan adiktif itu beda ya. Di kelas kelas 8 MTS atau SMP itu ada mempelajari tentang zat aditif. Nah, itu masuk ke kimia pangan.
Kemudian ada kimia inti, yaitu mengkaji tentang zat-zat radioaktif dan penanganan pemanfaatan dalam bidang kedokteran, penelitian, dan hidrologi. Banyak sekali ya. Nah, di sini ada manfaat ilmu kimia di berbagai bidang kehidupan, banyak sekali ya. Ada bidang kedokteran, bidang pertanian, bidang geologi, kemudian teknik sipil juga gitu. Kita semua udah tahu ya, kedokteran untuk pembuatan obat-obatan, di pertanian itu pupuk ya, pupuk buatan atau pestisida. Kemudian geologi itu penentuan unsur-unsur yang terkandung dalam bebatuan, misalnya kadar batu bara dalam suatu lahan gitu kan, itu bisa di bidang geologi. Kemudian teknik sipil juga itu material-material bangunan ya yang yang dikaji situ. Kemudian di sini ada lagi nih bidang biologi, yaitu penentuan struktur sifat senyawa, karbohidrat, protein, enzim, lemak, asam nukleat. Nah, itu ada berkaitan. Kemudian bidang hukum juga ada untuk menentukan sidik jari dengan larutan perak nitrat ya, AgNO3. Kemudian di bidang mesin, yaitu mempelajari komposisi logam yang baik untuk pembuatan mesin. Nah, itu sebenarnya banyak sekali ya manfaat ilmu kimia dalam bidang kehidupan sehari-hari kita. Nah, nanti untuk tugasnya saya mau kalian apa sih yang di dalam kehidupan kalian yang berkaitan dengan ilmu kimia. Bisa kalian buat ya, uraian saja, uraian singkat. Apa sih yang ada dalam kehidupan kalian, kimia dalam kehidupan sehari-hari apa gitu ya. Misalnya dalam bidang apa, barangnya apa, dia bermanfaat untuk apa, padahal itu juga zat kimia. Ini misal ya, misalnya sabun cuci. Nah, sabun cuci itu kan sebenarnya zat kimia. Sabun cuci digunakan untuk mencuci pakaian, misalnya pakaian kita kan bau asam ya, kemudian dimasukkan ke dalam air yang sudah dicampur dengan sabun atau deterjen. Nah, sabun atau deterjen itu kan dia bersifat basah yang akan menetralisir dan mengikat kotoran-kotoran yang ada di pakaian. Kemudian pakaian dibilas dan bisa menjadi bersih. Nah, itu salah satu peran kimia atau manfaat ilmu kimia tadi, barang-barang yang ada kaitannya dengan ilmu kimia ya, bisa bermanfaat di kehidupan kita sehari-hari. Nah, contohnya banyak sekali, silahkan dicari nanti buat uraiannya ya, nanti dikumpulkan di tugas e-learningnya ya. Oke, selanjutnya yaitu peran kimia dalam menyelesaikan masalah global. Misalnya di sini menemukan sumber energi alternatif seperti alkohol, kemudian pembuatan biogas menggunakan bahan baku kotoran hewan ternak, dan juga program langit biru misalnya melengkapi knalpot kendaraan dengan katalis converter. Itu mungkin kalian sudah pernah mendengar ya. Kalau di Palangkaraya ini ada yang namanya pembuatan biogas. Biogas itu dibuat dari kotoran hewan yang kemudian dimasukkan bakteri metan. Kemudian bakteri metan itu menghasilkan gas metana yang kemudian ditampung dalam suatu tempat dan dialirkan kepada gas yang ada di rumah tangga. Jadi bisa untuk memasak. Nah, itu ada di sini di Kalampangan ya, Kelurahan Kalampangan. Mungkin nanti sekali-sekali kita bisa ke sana ya. Nah, kemudian program langit biru misalnya pemasangan knalpot kendaraan. Nah, itu katalis converter itu fungsinya sebagai penyaring gas-gas karbon dioksida, karbon monoksida sehingga tidak mencemari lingkungan ya. Nah, juga energi alternatif kan banyak sekali sekarang ya. Biogas segala macam itu kan termasuk dengan energi alternatif. Nah, kemudian ada
karir di bidang kimia. Banyak sekali sebenarnya ya. Tidak hanya jadi guru seperti saya, tapi juga bidang yang lain. Misalnya di sini, pengendalian mutu dalam industri kimia. Kemudian bidang produksi industri-industri petrokimia. Kemudian jadi peneliti di laboratorium dan pusat pengembangan milik pemerintah. Kemudian jadi tenaga pendidik bidang kimia di lingkungan pendidik. Selain itu sebenarnya banyak sekali ya, di farmasi harus kuat kimianya, itu juga harus belajar kimia benar-benar kalau mau jadi apoteker ya. Kemudian di bidang petrokimia itu minyak ya, tambang minyak, tambang gas itu di Pertamina biasanya. Kemudian mutu industri kimia, ya industri kimia tuh banyak sekali ya, ada industri semen, kemudian industri banyak sekali ya, nitrogen segala macam, itu termasuk kimia juga. Nah, kemudian jadi peneliti di laboratorium. Laboratorium itu bisa laboratorium besar, ada yang laboratorium kecil. Nah, bisa menjadi analis kesehatan. Ada tuh kuliahnya ya, kalau nggak salah di Muhammadiyah ada. Sebagai analis kesehatan itu memeriksa misalnya urin dari penderita diabetes atau sampel darah dari pasien siapa. Macam-macam ya yang diteliti untuk keperluan penelitian di kesehatan. Mungkin berapa kadar gulanya, berapa kadar macam-macam lah ya, banyak kok yang di ini. Jadi kimia itu banyak alternatif yang mau jadi apa gitu loh. Mau jadi penyidik harus bisa juga. Penyidik itu kan menggunakan zat-zat kimia untuk menyelidiki suatu kasus misalnya, ya.